Gaji pertamaku 15 juta. Tapi air mataku jatuh di meja makan keluarga suami. Gaji pertamaku setelah naik jabatan akhirnya cair juga. 15 juta utuh masuk ke rekeningku pagi itu. Aku sampai gemetar melihat angka di layar ponsel. Kupikir hari itu akan jadi hari paling bahagia dalam hidupku. Aku bahkan sudah menyiapkan kejutan kecil untuk keluarga suamiku. Tapi semua berubah hanya karena satu kalimat dari ibu mertua. Kalimat yang membuat suasana meja makan langsung hening. Suamiku hanya diam, sementara semua mata menatapku rendah. Dan malam itu, aku menangis sendirian sambil memegang slip gaji pertamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga yang sedang menonton hari ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal, dan keluarga yang penuh cinta. Amin. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa bantu support dengan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Karena setiap cerita di channel ini selalu diangkat dari kisah kehidupan yang dekat dengan hati banyak orang. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana. Semoga kita semua selalu dipertemukan dalam cerita-cerita yang bisa menguatkan hati. Pagi itu di rumah masih diselimuti udara lembab setelah hujan semalam. Jalanan tampak basah memantulkan cahaya matahari yang baru muncul dari balik awan. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar kontiogan sederhana kami sambil merapikan jilbab coklat susu yang mulai kusam dimakan waktu. Di belakangku, kipas angin tua berdecit pelan. Sementara di dapur sempit, aroma nasi goreng sederhana yang kubuat sebelum berangkat kerja masih tertinggal samar. Sudah 3 tahun aku menikah dengan Yoga. 3 tahun juga aku belajar menjadi istri yang kuat meski hidup sering terasa berat. Kami bukan pasangan sempurna. Penghasilan suamiku tidak selalu cukup. Bahkan kadang kami harus menghitung uang receh hanya untuk membeli gas LPG. Tapi aku selalu percaya, selama masih mau berjuang, hidup pasti akan berubah pelan-pelan. Aku bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi di tengah kota. Awalnya aku hanya staf administrasi biasa dengan meja kecil di sudut ruangan. Gajiku dulu bahkan tidak sampai cukup untuk menabung. Hampir setiap hari aku pulang malam karena lembur, lalu menangis diam-diam di atas motor saat lampu merah menyala. Rasanya capek sekali menjalani hidup yang seperti tidak pernah selesai. Aku masih ingat bagaimana atasanku dulu sering memarahiku di depan banyak orang hanya karena salah memasukkan data pengiriman. Tanganku gemetar setiap kali dipanggil ke ruangannya. Bahkan pernah aku pulang sambil menahan lapar karena uang makanku pakai untuk ongkos kerja keesokan harinya. Tapi entah kenapa, aku tidak pernah benar-benar menyerah. Karena setiap kali melihat suamiku tidur kelelahan sepulang kerja serabutan, hatiku selalu berkata, aku harus kuat. Aku harus bantu rumah ini berdiri. Hari demi hari berlalu. Aku mulai belajar lebih keras dibanding siapapun di kantor. Saat karyawan lain pulang tepat waktu, aku masih duduk memperbaiki laporan. Saat yang lain sibuk bergosip di pantry, aku memilih belajar memakai sistem baru perusahaan lewat video tutorial di ponsel murahku. Aku rela tidur hanya 4 jam sehari. Bahkan beberapa kali aku sakit karena terlalu lelah. Tapi aku menyimpan satu mimpi sederhana di hati. Aku ingin membanggakan orang tuaku dan membuat kehidupan rumah tanggaku lebih baik. Sampai akhirnya pagi itu datang. Pagi yang tidak pernah kulupakan seumur hidupku. Saat sedang memeriksa data pengiriman, salah satu staf HR menghampiriku. Mbak Arum, Pak Bimo manggil ke ruangan sekarang. Jantungku langsung berdegup kencang. Tanganku dingin. Aku berjalan pelan menuju ruangan atasan sambil terus bertanya-tanya dalam hati. Aku takut kalau ada kesalahan besar lagi. Namun begitu pintu ruangan terbuka, Pak Bimo justru tersenyum kepadaku. Dan senyum itu membuatku semakin gugup. Arum, duduk. Aku duduk perlahan sambil menundukkan kepala. Lalu Pak Bimo membuka map biru di depannya. Saya sudah memperhatikan kerja kamu selama 2 tahun terakhir. Dadaku mulai sesak. Kamu jarang mengeluh, selalu lembur, dan hasil kerja kamu paling rapi di tim. Aku mematung. Dan detik berikutnya,
Kalimat itu keluar. Mulai bulan ini kamu resmi naik jabatan jadi supervisor administrasi. Aku langsung menutup mulutku sendiri. Air mataku jatuh begitu saja. Aku bahkan tidak bisa menjawab apa-apa. Dunia rasanya berhenti beberapa detik. Semua perjuangan, rasa lelah, tangisan di jalan, rasa lapar, rasa diremehkan, tiba-tiba terasa terbayar lunas di hari itu. Setelah keluar dari ruangan itu, aku langsung masuk ke musola kantor. Tempat kecil dengan sajadah hijau dan aroma pendingin ruangan yang lembut. Di sana aku sujud lama sekali. Tangisku pecah. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya Allah menjawab semua lelah yang selama ini kusembunyikan. Dengan tangan gemetar aku membuka aplikasi mobile banking. Dan saat melihat angka di layar itu, aku kembali menangis. 15 juta rupiah. Gaji pertamaku setelah naik jabatan. Aku memandangi angka itu berkali-kali seolah takut salah lihat. Di kepalaku cuma ada satu hal. Aku ingin pulang cepat hari ini. Aku ingin membuat keluarga suamiku bangga padaku. Aku ingin melihat mereka tersenyum bahagia mendengar kabar ini. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa malam nanti, justru air mataku akan jatuh di rumah itu. Sore itu langit di rumah berwarna jingga keemasan. Setelah pulang kerja, aku tidak langsung menuju Kontyogan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, langkah kakiku terasa ringan. Bahkan senyumku tidak berhenti sejak keluar dari kantor. Tanganku masih beberapa kali membuka aplikasi mobile banking hanya untuk memastikan angka 15 juta itu benar-benar nyata. Di sepanjang perjalanan, kepalaku dipenuhi banyak rencana kecil yang sederhana. Aku ingin membelikan ibu mertua mukena baru, karena mukena putih kesayangannya sudah mulai kusam. Aku ingin membelikan ayah mertua sarung yang bagus untuk dipakai ke masjid. Dan untuk adik iparku, aku ingin membawakan kue coklat favoritnya yang selama ini cuma bisa dia lihat dari etalase toko. Hari itu aku benar-benar merasa hidup mulai berpihak padaku. Aku berhenti di sebuah pusat perbelanjaan kecil yang cukup ramai. Lampu-lampu toko mulai menyala satu persatu. Aroma roti dan kopi bercampur dengan suara orang-orang yang sibuk pulang kerja. Aku berjalan dari satu toko ke toko lain sambil sesekali tersenyum sendiri. Sudah lama aku tidak merasakan perasaan seperti ini. Perasaan ingin membahagiakan banyak orang sekaligus. Aku memilih mukena berwarna lavender lembut untuk ibu mertua. Bahannya halus dan ringan. Aku membayangkan wajah beliau pasti senang menerimanya. Lalu aku membeli sarung bermotif elegan untuk ayah mertua dan beberapa kotak kue mahal yang biasanya tidak pernah kubeli karena terlalu sayang menghabiskan uang. Tapi hari itu berbeda. Aku ingin semua orang di rumah suamiku ikut merasakan bahagiaku. Di perjalanan menuju rumah mertua, aku terus membayangkan reaksi mereka nanti. Aku membayangkan ibu mertua tersenyum bangga sambil memuji perjuanganku. Aku membayangkan suamiku memelukku sambil berkata kalau dia bangga punya istri sepertiku. Sudah lama aku menunggu momen seperti ini. Karena selama menikah, aku lebih sering datang ke rumah mertua dengan wajah lelah, membawa keresahan tentang tagihan, atau sekadar membantu pekerjaan rumah. Tapi malam ini berbeda. Aku datang membawa kabar baik. Aku datang membawa hasil dari semua perjuangan yang selama ini diam-diam kutahan sendiri. Mobil-mobil mulai memenuhi jalan kompleks rumah mertua. Lampu rumah mereka terlihat terang dari kejauhan. Dari luar saja sudah terdengar suara televisi dan tawa adik iparku. Hatiku menghangat. Aku merasa, akhirnya aku benar-benar diterima sebagai bagian keluarga ini. Begitu masuk rumah, aroma masakan langsung menyambutku. Ibu mertua sedang duduk di ruang tengah sambil menonton sinetron favoritnya. Ayah mertua membaca koran, sementara adik iparku sibuk bermain ponsel sambil tertawa kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab mereka hampir bersamaan. Aku tersenyum lebar lalu menyerahkan kantong belanja yang kubawa. Ini buat ibu. Tadi Arum lihat bagus. Ibu mertua terlihat terkejut menerima mukena itu. Loh, kok repot-repot? Aku cuma tersenyum malu.
Ayah mertua juga tampak senang saat menerima sarung baru dariku. Wah, bagus ini. Mahal ya? Enggak kok. Yah, jawabku pelan sambil tertawa kecil. Untuk beberapa menit, suasana terasa hangat sekali. Bahkan adik iparku langsung membuka kotak kuenya dengan mata berbinar. Dan di momen itu, aku benar-benar bahagia. Tak lama kemudian, suamiku datang dari luar sambil membuka jaketnya. Wajahnya terlihat lelah, tapi saat melihat banyak kantong belanja di meja, dia tampak bingung. Lo, ada apa ini? Aku tersenyum lebar menatapnya. Hari ini Arum dapat kabar baik, Mas. Semua orang mulai memperhatikanku. Jantungku tiba-tiba berdebar lagi. Entah kenapa aku jadi gugup. Arum naik jabatan. Adik iparku langsung berseru kaget. Serius? Wah, keren banget, Kak. Ayah mertua tersenyum bangga. Alhamdulillah, pantas akhir-akhir ini sering lembur. Aku menatap suamiku penuh harap. Dan akhirnya Yoga tersenyum tipis sambil mengangguk. Selamat ya. Meski singkat, ucapan itu sudah cukup membuatku lega. Lalu ibu mertua bertanya dengan nada penasaran. Sekarang gajinya jadi berapa memang? Aku terdiam sebentar. Tanganku perlahan menggenggam ujung jilbabku sendiri. Entah kenapa, tiba-tiba perasaanku menjadi tidak tenang. Aku sebenarnya tidak terbiasa membicarakan uang di depan banyak orang. Tapi karena terus ditanya, akhirnya aku menarik napas pelan lalu menjawab lirih. 15 juta, Bu. Dan setelah kalimat itu keluar, suasana rumah yang tadi hangat perlahan berubah dingin. Senyum ibu mertua menghilang. Adik iparku saling pandang dengan wajah terkejut. Sementara suamiku hanya diam. Aku belum sadar bahwa beberapa detik setelah pengakuan itu, malam bahagiaku akan berubah menjadi luka yang sangat dalam. Hening. Suasana meja makan yang tadi penuh tawa mendadak berubah aneh. Bahkan suara sendok yang beradu dengan piring pun seakan berhenti. Aku masih duduk sambil tersenyum kecil, mencoba berpikir mungkin mereka hanya kaget mendengar nominal itu. Namun beberapa detik kemudian, ibu mertua perlahan meletakkan gelas tehnya di meja. Tatapannya berubah. Bukan tatapan bangga seperti yang kubayangkan sejak tadi, melainkan tatapan dingin yang membuat dadaku tiba-tiba sesak. 15 juta? Ulang beliau pelan. Aku mengangguk kecil. Iya, Bu. Alhamdulillah. Tapi ibu mertua malah tersenyum tipis dengan cara yang sulit dijelaskan. Senyum yang tidak hangat. Senyum yang membuat bulu kuduku perlahan merinding. Pantas akhir-akhir ini sibuk terus, kata ibu mertua sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ternyata sekarang sudah jadi wanita karir. Nada suaranya terdengar seperti pujian. Tapi entah kenapa, hatiku merasa itu bukan pujian. Aku tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. Enggak gitu, Bu. Arum cuma bersyukur aja. Beliau langsung memotong ucapanku. Perempuan kalau penghasilannya besar biasanya mulai berubah. Tanganku langsung mengepal pelan di bawah meja. Aku masih mencoba tersenyum walau dada mulai terasa tidak nyaman. Maksud ibu? Ibu mertua menatapku lurus. Biasanya jadi merasa lebih hebat dari suaminya. Kalimat itu jatuh begitu saja di depan semua orang. Dan rasanya seperti tamparan keras tepat di wajahku. Aku langsung menoleh ke arah Yoga. Aku berharap suamiku tertawa lalu berkata, "Ibu jangan bercanda begitu." Atau setidaknya membelaku sedikit saja. Tapi tidak. Yoga hanya diam sambil memainkan sendok di tangannya. Tidak ada bantahan. Tidak ada pembelaan. Dan diamnya itulah yang perlahan menghancurkan hatiku. Adik iparku yang sedari tadi sibuk makan tiba-tiba ikut tertawa kecil. Wah, Bang Yoga sekarang kalah dong sama istrinya. Ayah mertua terlihat tidak nyaman mendengar itu. Sudah. Jangan begitu, katanya pelan. Namun ibu mertua malah kembali bicara. Makanya laki-laki itu harus lebih berhasil dari istrinya. Kalau enggak, nanti diinjak-injak.
Aku tercekat. Padahal sedetik sebelumnya aku masih datang membawa hati penuh cinta. Aku membeli hadiah untuk mereka dengan bahagia. Aku ingin dianggap bagian keluarga. Tapi sekarang, aku justru duduk di sana seperti orang asing yang sedang diadili. Tanganku mulai gemetar. Aku mencoba mengambil air minum agar tidak terlihat terlalu terluka. Tapi bahkan untuk menggenggam gelas saja rasanya sulit. Bu. Arum kerja juga buat bantu keluarga. Kataku pelan menahan suara agar tidak bergetar. Ibu mertua tertawa kecil. Ya semoga aja niatnya tetap begitu. Kalimat itu sederhana. Tapi menusuk sekali. Seolah-olah aku sedang dicurigai akan berubah menjadi perempuan sombong hanya karena berhasil sedikit. Padahal mereka tidak tahu. Berapa malam aku menangis kelelahan. Berapa kali aku menahan lapar. Berapa banyak rasa sakit yang kulewati supaya rumah tangga kami bisa bertahan. Dan malam itu, semua perjuanganku terasa tidak ada artinya sama sekali. Aku kembali melirik suamiku. Masih berharap dia mengatakan sesuatu. Apa saja. Satu kalimat pembelaan kecil saja sudah cukup membuatku kuat. Tapi Yoga justru menarik napas panjang lalu berkata pelan. Udahlah, makan aja dulu. Dadaku langsung terasa kosong. Jadi itu saja? Setelah semua perjuanganku selama ini. Setelah aku membantu keuangan rumah saat dia sedang sulit. Setelah aku rela lembur sampai sakit. Dia bahkan tidak mampu membelaku di depan keluarganya sendiri. Air mataku mulai menggenang. Aku cepat-cepat menunduk supaya tidak terlihat. Karena aku tahu, kalau aku menangis di sana, mereka mungkin akan menganggapku terlalu sensitif. Padahal yang sebenarnya terjadi, hatiku benar-benar sedang patah. Malam semakin larut. Percakapan di meja makan perlahan kembali biasa. Tapi aku sudah tidak mendengar apa-apa lagi. Suara televisi terasa jauh. Tawa mereka terdengar samar. Yang terdengar jelas hanya suara hatiku sendiri yang perlahan hancur. Aku memandangi kotak-kotak hadiah yang tadi kubawa dengan penuh semangat. Mukena untuk ibu mertua. Sarung untuk ayah mertua. Kue untuk adik ipar. Semuanya tiba-tiba terasa memalukan. Karena ternyata, aku terlalu berharap diterima. Dan malam itu aku akhirnya sadar. Tidak semua orang akan ikut bahagia melihat keberhasilan kita. Bahkan kadang, luka paling dalam justru datang dari keluarga sendiri. Aku akhirnya meminta izin masuk kamar lebih dulu. Alasanku sederhana. Katanya aku lelah habis bekerja seharian. Tapi sebenarnya, kalau aku bertahan lebih lama di meja makan itu, mungkin air mataku akan pecah di depan semua orang. Langkah kakiku terasa berat saat melewati ruang tengah rumah mertua. Suara televisi masih terdengar, bercampur tawa kecil adik iparku yang seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara aku, dadaku terasa sesak seperti ditimpa sesuatu yang berat. Begitu pintu kamar tertutup, aku langsung bersandar di belakangnya. Dan akhirnya, air mata itu jatuh. Satu persatu. Tanpa bisa kutahan lagi. Kamar itu kecil dan sederhana. Hanya ada ranjang tipis, lemari kayu lama, dan kipas angin yang berputar pelan di sudut ruangan. Lampu kuning redup membuat suasana terasa semakin sunyi. Aku duduk perlahan di lantai sambil memeluk lututku sendiri. Tanganku masih menggenggam ponsel. Layar mobile banking itu masih terbuka. Angka 15 juta yang tadi membuatku begitu bahagia, sekarang justru terasa menyakitkan. Aku menatap layar itu sambil menangis pelan. Padahal pagi tadi aku sampai sujud syukur di musola kantor. Padahal aku pulang dengan hati penuh cinta. Tapi hanya dalam satu malam, semua rasa bangga itu berubah menjadi luka. Aku mencoba menghapus air mata berkali-kali. Tapi semakin kuusap, semakin deras rasanya keluar. Yang paling menyakitkan sebenarnya bukan ucapan ibu mertua. Aku masih bisa mencoba memahami kalau mungkin beliau hanya takut anaknya direndahkan. Tapi yang menghancurkan hatiku adalah sikap suamiku. Diamnya. Diam yang membuatku merasa sendirian menghadapi semuanya.
Padahal selama ini aku selalu berdiri di pihaknya. Saat usahanya gagal, aku yang menenangkan. Saat penghasilannya menurun, aku yang diam-diam menutupi kekurangan rumah tangga. Bahkan beberapa kali aku menahan keinginan membeli kebutuhan sendiri supaya dia tidak merasa terbebani. Tapi malam ini, saat aku yang disakiti, dia justru memilih diam. Tak lama kemudian pintu kamar terbuka pelan. Yoga masuk sambil melepas jam tangannya. Dia tampak biasa saja. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi di luar sana. Aku buru-buru menghapus air mata dan membalikkan badan. Tapi suaraku tetap terdengar bergetar saat berkata, "Mas." Yoga duduk di pinggir ranjang sambil menghela napas panjang. Aku menunggu. Aku berharap dia mendekat lalu memelukku. Atau sekadar berkata, "Maaf ya tadi ibu keterlaluan." Tapi yang keluar dari mulutnya justru membuat hatiku semakin runtuh. "Kamu juga sih. Kenapa harus bilang nominal gaji segala?" Aku langsung menatapnya tidak percaya. "Dek." Kalimat itu terasa lebih sakit daripada semua sindiran ibu mertua. "Aku cuma jujur." "Mas," jawabku lirih. Yoga kembali menghela napas. "Ibu jadi kepikiran sekarang." "Kepikiran apa?" "Ya takut kamu berubah. Takut nanti orang-orang ngomong aku numpang hidup sama istri." Aku sampai tertawa kecil sambil menangis. Lucu sekali. Selama ini aku bekerja mati-matian demi membantu rumah tangga kami. Tapi sekarang keberhasilanku malah dianggap ancaman. Aku menatap wajah suamiku lama sekali. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa tidak benar-benar dipahami oleh orang yang paling kucintai. "Mas malu sama aku?" tanyaku pelan. Yoga terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Bukan malu, cuma nggak enak aja." Jawaban itu membuat dadaku makin kosong. Aku menunduk pelan. Air mataku kembali jatuh ke tangan sendiri. Malam itu aku sadar satu hal. Kadang perempuan tidak menangis karena lelah bekerja. Perempuan menangis karena merasa perjuangannya tidak dihargai. Aku tidak pernah meminta dipuji. Aku tidak pernah meminta dianggap hebat. Aku hanya ingin didukung, dipeluk, ditenangkan. Tapi bahkan hal sesederhana itu pun terasa begitu jauh malam ini. Di luar kamar, suara tawa televisi masih terdengar samar. Sedangkan di dalam ruangan kecil itu, ada seorang perempuan yang diam-diam sedang patah hati di rumah tangganya sendiri. Malam semakin larut. Yoga akhirnya tidur lebih dulu membelakangiku. Sementara aku masih duduk bersandar di kepala ranjang sambil memandang langit-langit kamar yang gelap. Aku tidak bisa tidur. Kepalaku dipenuhi banyak pertanyaan. Apakah salah kalau seorang istri berhasil? Apakah perempuan harus selalu lebih kecil supaya laki-laki merasa aman? Dan kenapa? Saat aku akhirnya bisa membawa kabar bahagia, yang kudapat justru rasa malu dan hinaan? Air mataku jatuh lagi. Pelan. Sun. Sampai akhirnya malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan tetap menjadi perempuan baik. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan lagi berharap terlalu besar pada siapapun. Sejak malam itu, ada sesuatu dalam diriku yang perlahan berubah. Aku masih menjadi Arum yang sama. Masih bangun paling pagi untuk memasak sebelum kerja. Masih mencuci pakaian sambil menahan kantuk sepulang lembur. Masih datang ke rumah mertua sambil membawa buah tangan kecil meski hatiku belum benar-benar sembuh. Tapi kini, aku berhenti berharap. Aku tidak lagi menunggu pujian. Tidak lagi berharap dipahami. Dan yang paling berbeda, aku mulai menyimpan semua rasa sakitku sendiri. Hari-hari berlalu seperti biasa. Aku tetap bekerja keras di kantor. Jabatan baruku membuat tanggung jawab semakin besar. Kini banyak karyawan baru yang harus kubimbing. Bahkan atasanku mulai mempercayaiku menangani proyek penting perusahaan. Di luar, semua orang menganggap hidupku sedang sempurna. Karierku naik. Gajiku besar. Rumah tanggaku terlihat baik-baik saja. Tapi tidak ada yang tahu.
Setiap malam aku masih sering menangis diam-diam saat semua orang tidur. Aku mulai merasa asing dengan rumahku sendiri. Hubunganku dengan Yoga juga berubah perlahan. Kami masih berbicara seperti biasa, tapi ada jarak yang sulit dijelaskan. Luka karena tidak dibela malam itu ternyata belum benar-benar hilang. Sampai suatu sore, semuanya berubah. Hari itu hujan turun deras sekali. Aku baru saja sampai rumah ketika melihat Yoga duduk diam di ruang tamu dengan wajah pucat. Aku langsung merasa tidak enak. "Mas, kenapa?" Yoga menunduk lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Perusahaanku tutup." Aku terdiam. Rasanya seperti ada sesuatu yang jatuh di dadaku. "Tutup?" Yoga mengangguk lemah. "Banyak pegawai diberhentikan. Aku juga." Suasana rumah langsung terasa sunyi. Untuk pertama kalinya aku melihat suamiku benar-benar kehilangan arah. Matanya kosong. Wajahnya penuh rasa malu. Dan entah kenapa, meski hatiku masih menyimpan luka, aku tetap tidak tega melihatnya seperti itu. Hari-hari setelah itu terasa berat. Tabungan Yoga perlahan habis. Tagihan mulai menumpuk di meja. Cicilan motor terlambat dibayar. Bahkan listrik rumah hampir diputus karena menunggak. Dan di saat seperti itu, keluarga besar yang dulu sering bicara soal harga diri laki-laki mendadak menghilang. Tidak ada yang datang membantu. Tidak ada yang menawarkan solusi. Aku melihat sendiri bagaimana Yoga mulai berubah murung. Dia jadi mudah marah dan lebih sering diam di rumah. Sementara ibu mertua mulai sering panik memikirkan keadaan ekonomi anaknya. Aku sebenarnya masih menyimpan sakit hati. Tapi melihat rumah tangga kami hampir runtuh, aku tahu aku tidak bisa ikut egois. Akhirnya diam-diam aku menggunakan sebagian besar tabunganku untuk membayar semua kebutuhan rumah. Tanpa banyak bicara. Tanpa mengungkit apapun. Suatu malam, listrik rumah kembali menyala setelah hampir diputus. Ibu mertua yang sedang duduk di ruang tengah tampak bingung. "Loh, bukannya tadi belum bayar listrik?" Yoga hanya diam. Aku yang sedang membawa teh hangat pura-pura tidak mendengar. Padahal semua tagihan itu sudah kulunasi sore tadi. Besoknya cicilan motor juga selesai dibayar. Lalu kebutuhan dapur mulai terisi lagi. Sedikit demi sedikit keadaan rumah membaik. Dan sejak saat itu, ibu mertua mulai memperhatikanku dengan cara berbeda. Beliau mulai diam saat aku datang. Mulai tidak lagi menyindir pekerjaanku. Bahkan beberapa kali aku memergoki beliau menatapku lama dengan mata yang sulit dijelaskan. Seolah sedang menahan rasa bersalah. Sampai akhirnya malam itu datang. Aku baru selesai melipat pakaian di kamar ketika pintu diketuk pelan. Saat kubuka, ibu mertua berdiri di depan kamar. Wajah beliau terlihat lelah. "Arum, boleh ibu masuk?" Aku mengangguk pelan. Beliau duduk perlahan di pinggir ranjang sambil menggenggam tangannya sendiri. Untuk beberapa detik, beliau hanya diam. Lalu tanpa diduga, air mata jatuh dari mata beliau. Dadaku langsung berdegup kencang. "Ibu minta maaf." Suaranya bergetar. Aku terpaku. "Ibu salah sudah berpikir buruk tentang kamu." Air mataku langsung ikut jatuh. Karena aku tahu, kalimat itu pasti sangat berat untuk diucapkan beliau. "Ibu takut," lanjut beliau sambil menangis pelan. "Ibu takut kamu akan merendahkan Yoga kalau kamu lebih berhasil." Aku menunduk diam. Ibu pikir perempuan yang punya uang besar pasti berubah. Tapi ternyata, justru kamu yang paling bertahan saat semua orang pergi. Tangisku pecah. Karena semua luka yang selama ini kusimpan tiba-tiba terasa disentuh dengan lembut. Untuk pertama kalinya sejak malam penghinaan itu, aku merasa benar-benar dilihat. Ibu mertua menggenggam tanganku erat. Dan malam itu, di kamar kecil yang sederhana, dua perempuan yang sama-sama keras kepala akhirnya sama-sama menangis. Setelah malam itu, suasana rumah perlahan berubah. Tidak langsung sempurna memang. Luka yang terlalu dalam tidak mungkin hilang hanya dalam satu hari.
Tapi setidaknya, kini tidak ada lagi tatapan dingin setiap kali aku datang ke rumah mertua. Ibu mertua mulai sering menawariku makan lebih dulu. Kadang beliau juga diam-diam membawakan buah saat aku lembur kerja di rumah. Hal-hal kecil, sederhana, tapi cukup membuat hatiku perlahan hangat kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak sendirian lagi. Sementara itu, Yoga masih berusaha mencari pekerjaan baru. Hampir setiap hari dia keluar membawa map berisi lamaran kerja. Wajahnya terlihat jauh lebih pendiam dibanding dulu. Kadang aku memergokinya termenung sendirian di teras rumah saat malam. Tatapannya kosong, seolah sedang memikirkan banyak hal yang tidak mampu dia ucapkan. Dan meski aku masih menyimpan kecewa, aku tetap menemaninya pelan-pelan. Aku tidak lagi banyak menuntut, karena aku tahu, hidup sedang menghajarnya cukup keras. Hingga suatu pagi, saat aku sedang bersiap berangkat kerja, Yoga tiba-tiba memanggilku. Arum. Aku menoleh. Wajahnya terlihat berbeda pagi itu. Ada harapan kecil di matanya. Aku diterima kerja. Aku langsung tersenyum lebar. Serius, Mas? Yoga mengangguk sambil tertawa kecil untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan murung. Dan tanpa sadar, mataku ikut berkaca-kaca. Bukan karena pekerjaan itu, tapi karena akhirnya aku melihat suamiku kembali punya semangat hidup. Aku langsung memeluknya erat. Alhamdulillah. Di pelukan itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa rumah tangga kami mulai hidup kembali. Malam harinya, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Yoga duduk di sampingku di teras. Udara malam terasa dingin setelah hujan sore tadi. Lampu jalan memantulkan cahaya kuning lembut di halaman rumah. Untuk beberapa menit kami hanya diam mendengarkan suara jangkrik. Sampai akhirnya Yoga bicara pelan. Arum, maaf ya. Aku menoleh perlahan. Maaf karena dulu aku diam waktu kamu disakiti. Dadaku langsung terasa sesak. Karena akhirnya, kalimat yang selama ini diam-diam kutunggu benar-benar keluar dari mulutnya. Yoga menatap lantai sambil melanjutkan. Waktu itu aku gengsi. Aku takut dianggap gagal jadi laki-laki. Air mataku mulai jatuh lagi. Tapi sekarang aku sadar. Justru kamu yang paling kuat mempertahankan rumah ini. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap wajah suamiku lama sekali. Wajah laki-laki yang dulu membuatku jatuh cinta karena kesederhanaannya. Wajah yang pernah melukaiku begitu dalam. Dan wajah yang kini terlihat benar-benar menyesal. Aku cuma pengen dihargai. Mas, bisikku lirih. Yoga langsung menggenggam tanganku erat. Aku janji. Mulai sekarang aku akan belajar jadi suami yang lebih baik. Tangisku pecah malam itu. Bukan tangis sedih, tapi tangis lega karena akhirnya luka yang selama ini kupendam mulai menemukan tempat sembuhnya. Beberapa bulan kemudian, hidup kami benar-benar mulai membaik. Yoga lebih perhatian dari sebelumnya. Dia mulai sering membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Kadang dia menjemputku sepulang kerja hanya untuk memastikan aku tidak terlalu lelah. Ibu mertua juga berubah jauh lebih lembut padaku. Bahkan suatu hari beliau berkata di depan keluarga besar, Arum itu perempuan kuat. Rumah ini bertahan juga karena dia. Aku sampai terdiam mendengarnya. Karena kalimat yang dulu terasa mustahil akhirnya benar-benar terjadi. Dan anehnya, aku sudah tidak lagi membutuhkan pengakuan itu sebesar dulu. Karena semua luka telah mengajariku satu hal penting. Bahwa ketulusan tidak selalu langsung dihargai. Kadang ia harus melewati air mata dulu sebelum akhirnya dipahami. Kini slip gaji 15 juta itu masih kusimpan rapi di dalam dompet lamaku. Bukan lagi sebagai simbol keberhasilan, tapi sebagai pengingat. Bahwa di hari paling membahagiakan dalam hidupku, aku pernah dihancurkan oleh kata-kata orang terdekat. Namun dari luka itulah aku belajar menjadi lebih kuat. Aku belajar bahwa perempuan yang tulus tidak harus selalu menjelaskan harga dirinya pada siapapun. Karena pada akhirnya,
Waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar bertahan saat keadaan sulit datang. Dan malam itu, sambil memandang langit dari teras rumah kecil kami, aku akhirnya tersenyum pelan. Bukan karena hidupku sempurna, tapi karena setelah semua air mata yang jatuh, aku berhasil melewatinya. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kalian ada di posisi Arum, apa yang akan kalian lakukan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang mungkin sedang berjuang dihargai dalam keluarga, semoga Allah menguatkan hati kalian, melapangkan rezeki kalian, dan menghadirkan orang-orang yang benar-benar memahami ketulusan kalian. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita mengharukan lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.